Bayangkan sebuah wilayah di ujung barat Nusantara. Ombak Samudra Hindia berdebur pelan. Kapal-kapal asing silih berganti berlabuh di tempat inilah. Jauh sebelum Indonesia berdiri, Islam pertama kali tumbuh dan berkembang dengan kuat. Wilayah itu bernama Aceh Darussalam, yang hingga kini dikenal sebagai Serambi Mekah. Awal masuknya Islam masuk ke Aceh bukan lewat peperangan, melainkan melalui jalur perdagangan internasional. Sejak abad ke-7, Aceh telah menjadi pelabuhan penting yang dikunjungi pedagang Arab, Persia, dan Gujarat. Para pedagang ini tidak hanya berdagang rempah-rempah, tetapi juga memperkenalkan nilai-nilai Islam melalui sikap, akhlak, dan interaksi sosial. Penduduk setempat tertarik pada ajaran Islam yang menekankan keadilan, persamaan, dan kedamaian. Proses penyebaran Islam berlangsung secara bertahap dan damai melalui perdagangan, pernikahan, pendidikan, dakwah para ulama. Lambat laun, Islam mulai diterima luas oleh masyarakat Aceh. Berdirinya kerajaan Islam. Perkembangan Islam di Aceh semakin kuat dengan berdirinya kerajaan Samudra Pasai pada abad ke-13. Kerajaan ini dikenal sebagai kerajaan Islam pertama di Nusantara. Samudra Pasai menjadikan Islam sebagai dasar pemerintahan. Mata uangnya bertuliskan huruf Arab. Hukum Islam diterapkan dan ulama mendapat posisi penting dalam kehidupan kerajaan. Setelah Samudra Pasai melemah, muncul kekuatan baru, Kesultanan Aceh Darussalam. Kesultanan ini bukan hanya melanjutkan penyebaran Islam, tetapi juga menjadikannya sebagai identitas utama masyarakat Aceh. Masa kejayaan Aceh Darussalam. Puncak kejayaan Aceh terjadi pada masa Sultan Iskandar Muda. Di bawah kepemimpinannya, Aceh menjadi salah satu kerajaan Islam terkuat di Asia Tenggara. Aceh tidak hanya kuat secara militer, tetapi juga menjadi pusat pendidikan Islam, pusat perdagangan internasional, pusat dakwah dan keilmuan. Ulama besar dari Timur Tengah dan Asia datang ke Aceh untuk mengajar. Daya atau pesantren berkembang pesat, mencetak banyak ulama yang kelak menyebarkan Islam ke berbagai daerah di Nusantara. Masjid-masjid megah dibangun, salah satunya yang menjadi simbol Aceh hingga kini, Masjid Raya Baitur Rahman. Islam dan budaya Aceh. Islam di Aceh tidak menghapus budaya lokal, tetapi menyatu dan membentuk identitas baru. Adat istiadat Aceh berlandaskan ajaran Islam. Muncul sebuah prinsip terkenal, adat Bakpo Teumi Urehom Hukum Baksiah Kuala. Artinya, adat dan hukum Islam berjalan berdampingan dan saling menguatkan. Nilai Islam tercermin dalam sistem pemerintahan, hukum adat, seni dan sastra, kehidupan sosial masyarakat. Islam bukan hanya agama, tetapi menjadi pedoman hidup orang Aceh. Hingga hari ini, Aceh tetap menjaga warisan sejarah dan nilai Islamnya. Dari pelabuhan kecil hingga menjadi pusat peradaban Islam, Aceh Darussalam telah memainkan peran besar dalam perjalanan Islam di Indonesia. Sebagai kesimpulan, dapat ditegaskan peradaban Islam di Aceh Darussalam memiliki peran yang sangat penting dalam sejarah perkembangan Islam di Nusantara. Aceh Darussalam tidak hanya menjadi wilayah awal penyebaran Islam, tetapi juga tumbuh sebagai pusat kekuasaan, pendidikan, dan kebudayaan Islam yang berpengaruh luas melalui sistem pemerintahan yang berlandaskan nilai-nilai Islam. Peran ulama dalam kehidupan sosial, serta berkembangnya lembaga pendidikan keislaman. Aceh berhasil membentuk masyarakat yang religius dan beradab. Hubungan Aceh dengan dunia Islam internasional turut memperkuat posisi Aceh sebagai pusat keilmuan dan dakwah di kawasan Asia Tenggara. Warisan peradaban tersebut masih dapat dirasakan hingga saat ini, baik melalui peninggalan sejarah, tradisi keagamaan, maupun nilai-nilai sosial yang terus dijaga oleh masyarakat Aceh. Oleh karena itu, peradaban Islam di Aceh
Darussalam bukan hanya merupakan bagian dari sejarah masa lalu, tetapi juga menjadi sumber pembelajaran penting dalam membangun kehidupan berbangsa dan beragama yang berlandaskan nilai keimanan, keilmuan, dan persatuan.